Saya paling banyak peserta tuh pengen tahu berapa tunggakannya. Nah, itu dulu ya. Kalau berapa bulannya mungkin sudah bertahun-tahun gitu kan. Tapi berapa tunggakannya. Nah, cara paling gampang untuk mengecek tunggakan bisa cek di mobile banking kalau ada, atau di PPOB yang tempat biasa bayar listrik, air, itu kan bisa kita cek sana. Atau yang paling gampang itu download aplikasi mobile JKN. JKN. Iya. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfami Hadi kembali hadir ke layar kaca sahabat. Tentunya untuk mendatangkan sang inspirator yang akan memberikan informasi, edukasi, advokasi kehidupan kita sehingga hidup ini bermanfaat untuk diri dan orang lain, karena sebaik-baik hidup adalah bermanfaat untuk orang lain. Inilah sang inspirator kita yang telah duduk di kursi sederhana kita. Nama beliau adalah Detrio Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz nih, Ustadz. Hari ini gelas kami sengaja brand aja karena beliau sedang puasa. So, masya Allah. Masya Allah. Berbaju putih, bermerek tentang apa nih di sebelah ini, Pak Dedet? Yang di sini, Pak? Iya, ini melayani dengan hati. Mengabdi untuk negeri. Melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri. Dan Aspen itu jembatan peduli anak negeri. Masya Allah, cocok Pak ya. Cocok ya. Ini boleh kita pakai melayani dari hati nanti ya, Dedet. Yang sebelah ini apa nih, Pak Dedet? Dengan apa nih? Gotong. Iya, dengan gotong royong semua tertolong. Nah, ini bagian dari prinsip BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan gotong royong semua tertolong. Dengan gotong royong semua jadi tertolong. Iya, ini terkait erat dengan iuran ya, Pak. Iya. Nah, iuran ya. Iya, karena benar kan nih. Iuran bagi yang tidak sakit kan iurannya untuk menolong yang sedang sakit. Iya. Jadi hidup ini yang kita mulai dari awal tadi harus bermanfaat buat orang lain. Betul, Pak. Ya kan? Iya, jadi saling tolong menolong kan. Iya. Ini khairun nas ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Masya Allah. Ini kita bilang Ustaz Kabir ini. Ngomong-ngomong, Mbak Dedet kampung di mana sih, Mbak Dedet? Di Solo, Pak, di Tanah Garam. Wah, pantas sih kelihatannya gagah ya. Kelihatan aja, Pak. Iya, kelihatan. Solo ya, rupanya sekampung kita ya. Tapi yang jelas kita sesama muslim dan kita sesama anak bangsa yang mesti peduli dengan anak negeri. Betul ya. Betul, Pak. Semangat gotong royong, dengan gotong royong semuanya tertolong. Makanya bajunya juga putih kan. Putih dari hati kan. Dan juga merah putih kan. Semangatnya merah, ada merahnya tuh Pak dengan itu kan. Ya, putihnya. Pak Dedet, kita bincang-bincang kesehatan, kira-kira kita bincang tentang ini kan. Kita mulai dulu. Ini sudah lama kita tidak bincang kesehatan nih. Ini mau Ramadan, harus mesti bicara kesehatan kita ini. Tapi bagi yang sakit terkadang mereka tuh gimana gitu ya. Mau berobat nih. Ini tunggakan sudah ada. Ini boleh diulang nih Pak Dedet. Kira-kira program-program kita ini kita bincang tentang bagaimana kalau orang sakit yang mereka butuh pertolongan yang lain. Nah, mungkin kita bincang-bincang ini Pak Dedet. Iya, tentu bagi peserta yang belum punya kepesertaan JKN, belum punya kartu BPJS, tentu kita himbau untuk segera mendaftar. Nah, ini poinnya. Daftar dulu. Karena kalau belum daftar tentu gimana mau kita gunakan gitu kan. Dan masyarakat perlu tahu JKN itu merupakan salah satu program pemerintah untuk menjamin ketika kita berobat kita sudah nggak pusing lagi, Pak. Jadi itu dia. Kalau kita sudah punya kartu, nggak cemas lagi kalau sakit ya. Iya. Tapi jangan berdoa untuk sakit. Enggak, tapi jangan lupa yang kedua, setelah mendaftar kartunya itu dipastikan aktif. Benar. Jangan senang dulu ada kartu. Iya, karena tidak semua yang punya kartu itu bisa digunakan. Iya. Karena ada beberapa kartu itu yang sudah nonaktif. Itu kayak kartu tol lah. Kartu tol kalau nggak ada isinya. Oke. Iya benar ya. Jadi dipastikan dia aktif ya. Itu yang kita himbau kepada masyarakat. Apalagi menjelang Ramadan kan. Biasanya perubahan dari bulan biasa ke bulan Ramadan itu tentu ada yang perlu dicek kesehatan. Betul ya. Kita pastikan fisik kita sehat. Iya. Iman kita juga sehat. Iya Pak Dedet. Jadi kan di antara program-programnya itu apa Pak Dedet nih? Iya, itu yang mau kita bawa sekarang ini suatu kemudahan untuk peserta atau masyarakat adanya program Rehab 2.0.
Rehab 2.0. Iya. Rehab 2.0. 2.0. Oh, ada pula ya. Kalau kita didapatkan kalau 5.0. Iya, Itu 5.0. Kalau ini 2.0 ya. 2.0 karena memang baru program rehab ini. Mungkin masyarakat sebelumnya sudah tahu juga program rehab ini karena ini sudah sejak 2022 itu sudah kita sosialisasikan ke masyarakat untuk peserta dapat menyicil tunggakan. Ini rehab ini apa nih Pak Dedep? Oh, yang kita terbayang rehab rumah. Iya. Apa nih rehab? Ini rehab gitu ya. Iya. Jadi rehab itu sebetulnya singkatan, Pak. Singkatan. Singkatan dari rencana pembayaran bertahap. Oh iya. Jadi rehab ini memang khusus untuk peserta yang iurannya membayar sendiri. Jadi makanya rencana mandiri ini ya, peserta mandiri. Karena ya kebanyakan di kita memang peserta mandiri yang memanfaatkan rehab ini. Jadi rehab itu merupakan suatu aplikasi untuk peserta atau masyarakat itu bisa membayar cicilan secara bertahap. Nah, ini kan berangkat dari keluhan banyak peserta juga, Pak. Jadi peserta itu ketika kita lakukan sosialisasi, kita hubungi melalui telecollecting, peserta menyampaikan bahwasanya peserta ada keinginan untuk membayar. Mungkin karena ekonomi sekarang apalagi pasca COVID pandemi. Ya. Jadi apa bisa tunggakan itu dicicil. Nah, rehab ini memang dibuat oleh BPJS Kesehatan untuk peserta yang tadi itu yang tidak mampu bayar sekaligus, disediakan rehab untuk bisa menyicil. Jadi lebih ringan dalam pembayaran tunggakan. Iya. Jadi juga ini ya, jadi sudah tolong menolong, yang akan ditolong juga diringankan. Iya, itu dia. Makanya kita dengan gotong royong semua tertolong, kita menolong. Jadi artinya ketika peserta tidak mampu membayar secara sekaligus, secara total, ya kita tolong dengan cara ini. Kita sediakan program rehab. Jadi kan bisa menolong peserta juga lebih ringan dalam melakukan pembayaran. Karena memang kalau ditabung di rumah, informasi dari peserta itu terkadang ketika ditabung sendiri, ketika uangnya sudah agak banyak, terpakai untuk yang lain. Untuk sekolah dan lain-lain. Jadi memang rehab ini peserta membayar, iurannya langsung masuk ke rekening VA peserta itu sendiri. Kalau ini berarti kalau mereka ingin sekarang terniat bagi mereka mendengar podcast kita ini, dia bilang, oh iya, kita mah menunggak berapa nih begitu ya. Dibilang sama keluarganya nih, apa yang mereka lakukan nih? Iya. Peserta ini pertama peserta harus tahu dulu ini untuk biasanya paling banyak peserta tuh pengen tahu berapa tunggakannya. Nah, itu dulu ya. Kalau berapa bulannya mungkin sudah bertahun-tahun, tapi berapa tunggakannya. Nah, cara paling gampang untuk mengecek tunggakan bisa cek di mobile banking kalau ada, atau di PPOB yang tempat biasa bayar listrik, air, itu kan bisa kita cek sana. Atau yang paling gampang itu download aplikasi mobile JKN. JKN. Iya, jadi jkn.org. Bukan, searching di Play Store itu Mobile JKN. Mobile JKN. Ketik Mobile JKN nanti dia akan muncul. Nah, diinstal dulu. Dulu di HP masing-masing, isikan data. Dia gampang prosesnya. Jadi nanti ketika sudah selesai daftar, sudah punya akun, sudah terbuka, di sana kita bisa ngecek seluruh anggota keluarga yang terdaftar di masing-masing keluarga itu akan muncul di situ. Kalau misalkan ada 4 orang, dia akan muncul semua. Jadi bisa dicek sudah aktif atau non aktif. Kalau non aktif bisa dicek berapa jumlah tunggakannya. Jadi bisa nah, program rehab itu ada juga di aplikasi itu. Di Play Store itu. Mobile JKN itu. Mobile JKN. Jadi nanti tinggal cari menu rehab, new rehab. Nah, nanti klik di situ. Peserta bisa menentukan sendiri mau menyicilnya itu berapa kali. Peserta bisa menentukan sendiri. Iya. Mau nyicil berapa kali? Berapa kali? Tapi ada batasannya. Minimalnya 2 kali, maksimalnya 12 kali untuk peserta mandiri. Peserta mandiri dikasih pilihan minimal 2 kali. Iya.
maksimalnya 12 kali. Maksimal dua kali. Kalau sekali nggak boleh? Nggak boleh. Kalau sekali langsung lunas. Langsung aktif. Boleh. Iya. Boleh sebenarnya. Boleh sekali sebenarnya. Tapi namanya mungkin bukan cicilan lagi. Bayar tunggakan. Bayar tunggakan lunas. Oke. Jadi maksimal 12 kali, minimal dua kali bayar ya. Kita by cash minimalnya 2 kali bayar, betul 2 kali sekali. bayar ya. Maksimalnya 12 kali atau setengah dari total bulan menunggak. Jadi yang tadi setengah dari total bulan menunggak. Iya, misalkan menunggaknya baru 16 bulan misalkan. Berarti maksimal itu hanya setengah dari 16 atau 8 kali 8 bulan. Dia sudah nunggak 16 kali. 16 bulan. 16 bulan. 16 bulan berarti dia nyicil separuh dari tunggakannya. Maksimalnya itu sudah maksimal ya? Iya. Oke, enggak mesti 12 maksimal. Enggak bisa 12 ya. Oke, berarti tidak ini ya, berarti separuh dari tunggakan. Iya, separuh dari bulan menunggak. Dari bulan menunggak. Iya. Contoh kasus nih Pak. Iya. Kalau seandainya ini ada 6 orang anak, tunggu dulu, ini kelas-kelasnya gimana nih? Kita lupa nih. Kalau kelas-kelasnya gimana Pak? Berapa Pak bayar kemarin? Jadi kalau peserta mandiri itu saat ini iurannya itu masih kelas 1 150.000, 150.000, kelas 2 100.000, 100.000, dan kelas 3 itu 35.000 yang dibayar oleh peserta. 35.000. Sekarang kalau ini misalnya ada 6 orang nih, ibu bapak kemudian anak 4 orang. Iya. Dia ngambil kelas 2. 100.000 iurannya, berarti tagihan satu keluarganya 600.000 satu bulannya. 600.000 satu bulan. Iya. Oke. Dia tagihan 600.000 satu bulan. Iya. Oke. Iya. Sekarang dia sudah menunggak 16 bulan. 16 bulan. Oke. Ya, berarti 600.000 kita kalikan 16. Jadi kalau angka tunggakan uangnya 600.000 dikali 16 juta, 9.600.000 totalnya kalau 16. Iya. 9.600.000. Dia harus bayar cicilan separuh dari maksimalnya itu maksimal lamanya menyicil. Maksimal lama menyicil, tapi boleh 2 kali tadi kan. Oke, berarti maksimalnya dia harus nyicil 8 bulan. Selama 8 bulan. 8 bulan. Iya. Tadi kalau kita kalikan sekitar 9.600.000 ya kan? Iya. Berarti dia bayar 4 juta sekian berarti. Iya. itu per pola perkaliannya. Untungnya ini Pak. Apa Pak? Di aplikasi Mobile JKN tuh, ketika kita cek menu rehab tuh dia muncul simulasinya di sana. Angkanya muncul sekali. Jadi kalau peserta mau coba-coba juga sebenarnya bisa. Coba klik new rehab itu, nanti muncul total tunggakannya dan bisa dipilih. Coba pilih. Mau coba pilih 4 bulan nanti muncul. Tagihan 1 dia sudah bulan disimulasikan di situ sudah sekalian. disimulasikan. Memang dikasih semudah mungkin. Iya, jadi nggak perlu pusing-pusing. Tidak perlu dikali-kali sendiri dia sudah ada muncul. Iya, kalau mau dicek, jangan-jangan kan peserta ada juga yang takut kan, ini jangan-jangan ada tambahannya enggak nanti. Oke. Dia kan peserta kan khawatirnya itu. Kita tunggakan kita 10 juta tetapi dengan cicilan nanti bisa jadi 15 juta. Di sini bisa kita pastikan tidak ada tambahan lain, tidak ada biaya tambahan lain. Tidak ada biaya tambahan. Jadi memang murni tunggakan berapa tunggakan itu yang dicicil. Nah, itu dicicil. Iya. Kalau seandainya ada, ini kan yang mandiri nih Pak. Ya, mandiri. Saya jadi terpikir begini Pak, kalau seandainya dulu dia mandiri, kemudian dia pindah-pindah mungkin sudah jadi pegawai negeri atau apa, itu gimana sih perolehnya Pak? Jadi itu makanya sekarang rehab yang terbaru sekarang, kalau mungkin peserta atau masyarakat lihat spanduk atau bannernya di tempat-tempat keramaian itu namanya sekarang Rehab 2.0. Ya, jadi memang ada Rehab 2.0. Iya, jadi itu apa? Versi terbaru. Versi yang terbaru ini memang mengakomodir, jadi bisa digunakan oleh peserta yang kartunya saat ini aktif karena sudah beralih. Jadi peserta ini dulunya mandiri, kemudian menunggak, dan sekarang sudah ditanggung oleh pemerintah daerah misalkan. Iya, oke. Sebagai PBI, otomatis kartunya aktif kan, bisa dipakai untuk berobat. Tetapi dia kalau kita cek di data Mobile JKN, kita cek data tunggakan, dia masih membawa tunggakan lamanya. Tunggakan sebelumnya waktu masih mandiri.
Iya, ini hulu nih. Iya. Hutang masa lalu. Dia akan terbawa. Jadi itu orang bilang itu utang itu akan terbawa. Inilah. Memang betul, Pak. Jadi betul ya. Iya. Utang di dunia tinggal terbawa di akhirat gitu ya. Ini simulasi oleh BPJS. Terbawa juga. Nah, Oke. Ini sangat terasa kalau seandainya peserta ini sekarang misalkan ditanggung oleh pemerintah daerah. Iya. Dapat BPJS yang gratis misalkan. Nah, besok ketika suatu saat tidak ditanggung lagi oleh pemerintah atau misalkan bekerja di perusahaan misalkan. Sekarang di bekerja di perusahaan masih terima gaji, artinya kartunya aktif ditanggung. Suatu saat jika seandainya terjadi pemberhentian gitu kan. Iya. Otomatis kan tidak ditanggung lagi. Iya benar. Nah, otomatis kalau peserta mau berobat dengan biaya yang besar akan mendaftar mandiri lagi kan. Nah, jadi terbacalah tunggakan lamanya. Oh iya. Jadi mesti dilunasi tunggakan lama itu, dia akan nyambung dengan kepesertaannya. Jadi mumpung itu yang kita bilang tadi, ingat sehat sebelum sakit. Jadi mumpung sekarang masih aktif kartunya, masih sehat, ya kita upaya selesaikan tunggakan lama itu dengan program rehab ini. Iya. Itu dia, Pak. Iya. Jadi sebenarnya tunggakan ini juga mengingatkan kita tentang ini nih, Pak. Ramadan kan sebentar lagi nih. Sebentar lagi. Kita harus disiplin loh. Ada waktunya sahur, ada waktunya buka gitu ya. Ada waktunya. Ada waktunya sehat, ada waktunya sakit ya. Kita sih mah nggak berharap sakit, tapi disiplin dalam pembayaran ini perlu tentu, Pak. agar nggak terasa ya. Iya, dan kita yakin memang peserta, khususnya peserta BPJS kan rata-rata memang daftar sendiri. Kita yakin disiplin. Cuman mungkin beberapa peserta itu memang karena kondisi pasca pandemi, keuangan ekonomi sedang tidak stabil, sehingga terjadilah tunggakan. Nah, ini program ini membantu untuk peserta dapat menyicil. Nah, jadi bisa dicicil sesuai dengan kemampuan keuangan. Gitu. Jadi tidak pula memberatkan begitu ya. Tapi sebentar, Pak, ini contohnya kadang-kadang mungkin karena ada nggak faktor lupa. Ini ada kayak gini. Kan kalau kita sahur ada alarmnya nih. Pakai alarm, Pak ya. Supaya jangan ketiduran kan. Nah, contoh kayak gini. Aduh, saya BPJS nggak ingatkan. Ada program pengingat bagi yang peserta nih gimana nih? Ada, Pak, tentu ada, Pak. Jadi kalau pengingat banyak, Pak. Jadi ada SMS. Ada SMS ya. WA Blast yang dikirimkan. Kemudian kalau terkait dengan lupa ini, memang lupa ini kasus nasional nih, Pak. Lupa kasus nasional. Kasus nasional. Dia kenapa? Dan khususnya lupa itu untuk peserta yang jarang berobat, peserta yang cenderung sehat. Jadi lupa karena tidak dipakai kan, jadi lupa, sehingga bayarnya ketika mau berobat baru bayar. Dari BPJS Kesehatan ada kemudahan juga. Jadi ada program auto debit namanya, Pak. Ada auto debit. Jadi memang auto debit itu sudah seperti alarm, tapi alarmnya memang setiap bulannya sudah langsung dipotong. Dia langsung diserahkan jumlah uang tertentu kepada pihak bank untuk membayarkan ini secara otomatis ya. Dia kalau auto debit ini peserta menyerahkan sebagian hak kepada bank untuk memotong. Jadi tidak perlu peserta bayar lagi. Jadi setiap bulannya bank potong sesuai dengan tagihan yang muncul, gitu kan. Artinya titipkan saya mau bayar BPJS, bayar listrik, bawa auto debit itu begitu ya. Dia potong secara otomatis oleh pihak bank ya. Sesuai jumlah tagihan. Dibantu langsung oleh bank gitu ya. Jadi sebenarnya auto debit lebih mudah ya. Lebih mudah. Nggak lupa ya. Karena auto debit itu dia bukan sebesar nominal tertentu dipotongnya, tapi sebesar tagihan. Jadi meskipun peserta itu ada perubahan data peserta, ada perubahan kelas iuran, pemotongan di rekening itu dia menyesuaikan dengan tagihan. Kalau peserta misalkan dulunya kelas 1 150.000, kalau auto debit kadang kan peserta berpikir dia sudah turun ke kelas 3 yang 35.000, jangan-jangan di rekening terpotong 150 juga gitu kan. Tapi auto debit BPJS itu dia menyesuaikan dengan tagihan yang muncul. Tapi sedikit nyimpang, Pak. Ini boleh nggak orang tuh pindah kelas? Dari atas ke bawah boleh? Boleh, Pak. Dari bawah ke atas juga boleh? Boleh, tapi memang syaratnya setahun. Jadi setahun kepesertaan dulu di kelas 1, sudah selesai 1 tahun baru bisa turun. Turun nanti 1 tahun dulu baru bisa naik lagi. Nggak bisa langsung naik ya? Langsung, setiap bulannya naik turun. Kacau juga data Indonesia kalau sana. Iya betul. Jadi harus ada jangkanya ya.
Jadi sekarang ya rehab ini yang ini Pak, program yang paling rehab ya, baru, yang paling terbaru kita kan sosialisasikan yang terbaru dari program BPJS Kesehatan. Rencana pembayaran bertahap gitu. Tapi di auto debit itu ada yang masalah tuh Pak. Apa tuh Pak? Uangnya nggak ada yang mau di auto debit. Iya. Itu ada masalah lain tuh Pak. Apa tuh Pak? Jadi kalau uangnya nggak ada, peserta harus ingat. Apa, maksudnya Pak? Ingat kalau sudah mendaftarkan auto debit. Karena peserta tuh ada yang ketika dia tuh tidak ada saldo kan. Otomatis BPJS menunggak. Ya. Kemudian ketika ada saldonya masuk, langsung dipotong besar kan? Oh, auto debit bisa kayak gitu? Langsung jalan dia. Jadi peserta tuh sering kagetnya ketika saldonya berisi, tiba-tiba dipotong BPJS gitu kan? Padahal ini uang untuk yang lain gitu kan? Tapi kan sudah perjanjian dari awal. Perjanjian awalnya sudah diberikan hak bank untuk melakukan pemotongan gitu. Akadnya begitu ya kan? Sebesar tagihan. Oh, dikira tadi begitu Pak. Dikira kalau nggak ada uang mau dipotong, nggak. Ingat. Jadi harus ingat peserta gitu. Iya. Ini harus ingat juga. Kalau nggak tepat juga teknik kita ya. Dikira nggak bisa dipotong. Kayak sebuah alat komunikasi yang nggak ada pulsa bisa bayar duluan gitu ya. Auto debit dia kan. Oh, dikira memang kalau uangnya ada dulu nggak mesti begitu ya. Iya. Kalau ada dulu bisa juga difasilitasi. Kalau peserta tuh mampu dan bayar di depan, bayar di muka, itu lebih mudah lagi caranya Pak. Apa Pak? Tinggal bayar itu Pak. Iya, maksudnya tinggal bayar. Di bank itu kan ditanya kan bulan yang mau dibayar 1 bulan, 2, 3 atau 4. Jadi tinggal pilih 12, langsung terbayar 1 tahun ke depan. Iya. Itu nggak ada isu Pak. Nggak ada isu. Aduh, gitu ya. Nah, kemudian di antara peristiwa-peristiwa kasus-kasus di antara pecicilannya seperti apa nih Pak? Kasus cicilan Pak. Ya, kecicilan yang mungkin kita dapat pelajaran mungkin bagi yang bagi yang belum nunggak apa. Kalau kasus ini karena rehab 2.0 ini kan baru Pak. Kalau rehab yang sebelumnya itu peserta tagihan potensi tagihan yang akan muncul tuh belum diketahui itu Pak. Maksudnya belum muncul dalam aplikasi, dalam simulasi itu belum nampak. Jadi peserta kadang ini khususnya peserta yang baru menunggak Pak. Artinya tunggakannya belum lebih dari 2 tahun. Atau belum lebih dari 24 bulan. Menunggaknya misalkan 10 bulan gitu kan. 10 bulan dia mau menyicil. Sehingga ketika proses mencicil itu kan tagihan akan berjalan terus. Nah, 11 bulan, 12 bulan, 13 bulan. Nah, ini dengan rehab 2.0 yang baru sekarang itu sudah diakomodir. Nampak langsung. Jadi sudah langsung memperhitungkan potensi tagihan yang akan muncul. Beda kalau peserta itu menunggaknya sudah mentok 2 tahun. Itu nggak ada potensi tagihan yang akan muncul karena sudah maksimal tunggakannya. Tapi mungkin juga perlu masih ingat yang kita bicara di yang dulu nih Pak Dedet kan. Walau BPJS kalau nggak sama sudah 12 tahun atau baru 10 tahun? 11, dia kan 2014 1 Januari 11 tahun ya. Oke, taruh begini Pak, ada orang yang dahulu mendaftarnya di awal-awal nih. Habis berobat dia menghilang. Ya kan? Itu masih ada datanya dari BPJS? Ada Pak. Ada ya. Itu dia yang mungkin kalau kita lihat tahun menunggaknya mungkin udah 10 tahun, udah 8 tahun, udah berapa tahun? Besar dong Pak kalau 10 tahun. Iya, nah 10 nih, Anda kata 10 tahun. 10 tahun dia nunggak kali taruh aja lah dulu dia satu suami istri dan 1 anak. Taruhlah 100 kelas 2 nih. 300 untuk setahun dia 300 kali 12 Pak. Setahun 300 kali 12 1.200.000. 3.600.000. Oh, 3.600.000. Iya kan? Iya, dikali ini berapa tahun? Kali 10 tahun. 10 tahun. Nah, lumayan tuh Pak. Oh, lumayan ya. Itu kalau kita hitungnya normal. Karena kan pemerintah sekarang ada keringanan juga di regulasi, di peraturan. Memang pemerintah memberi keringanan kepada masyarakat. Yang harus dibayar peserta itu maksimal 2 tahun. Oh iya benar. Yang kemarin itu ya cerita ya. Berarti walaupun berapapun tahunnya dia menunggak, yang akan dibayar oleh peserta 2 tahun. Cuma 2 tahun. Maksimal 2 tahun. Iya. Itu yang dibilang oleh banyak masyarakat itu kadang pemutihan. Jadi menunggaknya 5 tahun, 3 tahunnya diputihkan, yang dibayar hanya 2 tahun. Kayak pajak ya. Nah, kayak baju putih, ada pemutihan. Ada juga penghijauan gitu ya. Ada penghijauan. Oh iya.
Ada penghijau. Ada pemutihan, ada penghijauan. Nah, tapi nggak ada courting lagi nanti pemutihan 1 tahun. Paling courtingnya itu rehab tadi. Oh, rehab, benar jadi ya. Setelah pemutihan yang wajib dibayar hanya 2 tahun. 2 tahun itu pun bisa dibagi, dicicil per bulan. Iya. Itu keringanannya. Iya. Ingat gotong royong ini, ingat kayak wakaf nih kayaknya. Iya, wakaf, persis wakaf. Benar nggak benar ya? Ini jadi ingat wakaf, kita nih saling gotong royong kan? Iya, betul. Memberi manfaat kan? Manfaat. Betul sekali. Iya. Filosofi meskipun namanya bukan syariah, tapi skemanya syariah. Benar. Jadi ingat ini saling bantu, saling gotong royong ya. Itu dia, Pak. Aduh, ingat wakaf, ingat BPJS gitu. Tapi iya benar kan? Tapi kalau ini kan yang kita berikan memang manfaatnya. Wakaf kan gitu juga. Benar manfaat. Wakaf itu kan manfaatnya yang kita salurkan. Iya. Pokoknya nggak boleh hilang. Pokok nggak boleh hilang. Nah, kalau BPJS manfaatnya yang kita. Ini enak dengan Ustaz kan? Bicara ya langsung. Iya. Jadi buat para peserta jangan ini ya, niatkan dengan ikhlas supaya dia juga bahagian dari semangat berwakaf ya gitu ya. Itu dia. Oh iya. Karena setiap yang kita berikan itu digunakan untuk yang berobat. Iya. Betul, Pak. Memang kalau kita lihat uang yang disetorkan peserta itu memang untuk penjaminan kesehatan orang yang sedang berobat. Teman-teman yang lain gitu ya, ada Coba kalau yang sakit jantung misalnya. Iya, yang mahal gitu ya. Yang biaya 80 juta. Iya, betul. Persalinan kalau operasi mungkin sekitar 15 jutaan juga, Pak. 15 jutaan. Iya. Iya. Jadi dengan bayar iuran yang per orang itu 35.000 gitu, Pak. Kalau kita kali setahun pun nggak sampai segitu, Pak. Jadi kalimatnya. Tapi dengan gotong royong. Nah itu dia. Anda baru lihat lagi dulu. dengan gotong royong semua jadi tertolong. Iya, gotong royong. Kalau ini ya, karena kan negara kita kan negara Republik Indonesia kan. Kalau di Arab nih dengan berwakaf kayaknya. Berwakaf, Pak. Arab semuanya udah ditanggung, Pak. Itu ketanggung. Cuma negara kita kan memang filosofinya budayanya gotong royong. Iya. Ini juga sesuai dengan semangat ini, Pak. Di setahun yang lalu kami membangun semangat di Aspen. Itu tema Ramadan kami itu adalah giving and loving. Kita memberi dan mencintai, menolong karena memang cinta juga dengan anak negeri ya gitu ya. Waduh, ini keren sekali nih. Oke, Pak Dedet. Tapi ingat di pembicaraan kita di awal nih, misalnya bagi mereka yang sudah mandiri dulu, pindah, otomatis mereka kan contoh punya cicilan. Begitu mereka jadi pegawai negeri atau kerja di perusahaan, otomatis kan mereka pegawai BPJS mereka kan ditanggung oleh perusahaan. Yang lama tetap jadi hutang atau gimana? Tetap. Itu yang kita bilang tadi kan, yang utang akan terbawa, gitu kan? Tapi untuk saat ini walaupun nggak bayar utang tetap bisa, aktif kerja kartu mereka ya. Aktif, bisa digunakan untuk berobat. Cuman itu tadi makanya kita sampaikan tadi seperti halnya wakaf, ya kita menggugah kesadaran peserta. Bahwasanya ini program JKN, program kebaikan, program kebaikan untuk masyarakat yang sedang sakit. Kembali ke ini tadi, Pak. Iya, saling tolong. Gotong royong semua tertolong, Pak. Jadi itu yang kita himbau, Pak. Iya. Jadi ingat hutang masa lalu. Iya. Oke, jadi intinya bagi kita memang semangat agar teman-teman yang lain juga tertolong ya. Iya. Karena ini memang tahun-tahun ini, Pak, tahun-tahun ini memang kita jadi sorotan karena kan memang biaya pelayanan kesehatan tuh terus meningkat, Pak. Terus meningkat. Sementara iuran yang kita peroleh itu ya tadi itu, Pak, banyak yang belum bayar. Ekonomi pasca pandemi gitu kan. Makanya kita himbau untuk sama-sama kita gotong royong kembali. Kita bangkitkan kembali semangat itu, Pak. Gotong royong. Dengan kemudahan rehab ini, Pak. Semangat gotong royong di antara sesama anak negeri ya. Iya, Pak. Iya. Oke, Pak Dedet, sip, luar biasa nih Pak Dedet, kayaknya keren banget nih. Nggak cukup waktunya. Nggak cukup waktunya, tapi kalau pernah Pak Dedet ada agenda nih. Lain kali kayaknya kita sambung lagi nih, asik cerita nih. Tapi sebelum ini closing Pak Dedet kira-kira apa di kesempatan kali ini? Iya, closing nih, Pak ya, closing penutupan. Ya, kita berharapnya nih, Pak. Kita memfasilitasi peserta atau masyarakat yang saat ini ada tunggakan, yang sebelumnya juga sudah menyampaikan keinginan untuk bayar, kesadaran dan sudah merasakan manfaat dari layanan kesehatan untuk memanfaatkan program rehab ini, Pak. Memanfaatkan program rehab ini
kita manfaatkan ketika masih sehat, kita masih ada penghasilan, kita cicil tunggakan yang masih ada. Karena ini kita berharapnya program jaminan kesehatan nasional ini terus berlanjut. Artinya seluruh masyarakat Indonesia yang hampir 98% tertanggung ini, Pak, dapat terus memanfaatkan layanan ini untuk berobat. Jadi itu yang kita harapkan untuk kembali kita bergotong royong. Ya. Artinya kita punya semangat bersama untuk kesehatan anak negeri ya. Iya, betul, Pak. Oke. Baik, Pak Dedet, ya luar biasa nih, asik sekali Ustadz kita nih, Ustadz Dedet. Sama semuanya, barangkali apa yang telah kita bahas tadi, kita dapat kesimpulan bahwa ternyata kayak tadi ya, bahwa Indonesia dulu bisa maju, bisa merdeka itu karena kita bergotong royong satu sama lain mengusir penjajah. Apalagi dalam hal kesehatan, kita mesti tolong, mesti bantu sehingga anak negeri ini benar-benar kuat dan sehat. Bukankah dalam agama kita diajarkan bahwa kita ini bagaikan satu tubuh, sakit satu, sakit semua. Betul sekali. Jadi untuk itu jangan lupa kita saling tolong bersama BPJS Kesehatan. Akhirnya saya Zulfam Yadi, saya Trio Saputra mengucapkan terima kasih. Wakilu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.